Pemirsa, timnas sepak bola Indonesia harus menyerah dengan skor 2-0 menghadapi Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Ditambah banyak sekali keputusan wasit yang menuai sorotan lantaran merugikan Garuda Muda. Kekalahan ini jelas jadi penghambat Indonesia meraih tiket Olimpiade Paris. Jika Indonesia ingin menuju Paris, anak asuh Sintayong harus berjuang merebut juara ketiga saat bertemu Irak dalam laga perebutan posisi ketiga. Ya, bagaimana catatan pertandingan Garuda kontra Uzbek kemarin, pemirsa, termasuk kepemimpinan wasit yang kontroversi. Lalu seperti apa pula peluang Indonesia ke depannya? Bisakah Indonesia menuju Olimpiade Paris? Pemirsa, kita berdialog langsung bersama dengan pegabat sepak bola, itu ada Bungkus Naini. Selamat sore, Bungkus. Selamat sore, Tisa, Vita. Ya, kita ingin tahu tanggapan Anda, pengamatan Anda soal serangan bertubi-tubi dari Uzbekistan dalam permainan kemarin terhadap Indonesia. Iya, secara keseluruhan kita harus mengakui bahwa level permainan Uzbekistan itu sangat baik ya. Bahkan mungkin di antara tim-tim yang berlaga di Piala Asia U23 kali ini salah satu yang level permainannya paling bagus. Kerjasama timnya jalan, kemudian juga umpan-umpannya juga passing-passingnya akurat, kemudian juga ketika mereka menyerang maupun bertahan itu sangat seimbang, sulit mencari celah. Jadi kemarin itu bukannya Indonesia yang mainnya nggak bagus, tapi memang Uzbekistannya memang levelnya di atas kita ya. Meskipun mungkin sebetulnya nggak terlalu jauh levelnya, tapi yang jelas masih di atas kita. Sehingga meskipun pemain kita sudah berusaha mati-matian, mereka sudah berusaha menggunakan segala cara, tapi sulit sekali menemukan celah karena emang Uzbekistannya main sangat solid. Oke, Bungkus, itu tadi soal level Uzbekistan memang di atas Indonesia, tapi kalau kita melihat sejumlah peluang Indonesia, bahkan gol Muhammad Ferrari ini sempat dianulir ya karena dinilai offside. Ini memang menurut Anda tepat atau memang sebetulnya banyak sekali kejadian-kejadian yang memang merugikan Indonesia? Seperti apa, Bungkus? Ya, ada beberapa keputusannya yang bisa diperdebatkan gitu ya. Tapi dalam momen di mana gol Ferrari, saya pikir memang sebelumnya lebih dulu terjadi posisi offside ya. Salah satu pemain kita posisinya kakinya itu ada di belakang garis pertahanan, lebih di belakang. Jadi kalau menggunakan regulasi offside yang baru, itu nanti nggak masalah. Tapi kan sekarang masih menggunakan regulasi offside yang lama, dan dalam posisi seperti itu belum, meskipun hanya sedikit, tapi itu sudah offside. Jadi memang ini hal yang harus kita akui, kita harus berbesar hati mengakui bahwa kita memang secara permainan masih di bawah Uzbekistan, tapi dalam hal peluang meraih tiket ke Olimpiade masih sangat besar. Ya, Bungkus, kemudian kita juga ingin tahu bahwa melihat Sintayong pun juga mendapatkan kartu kuning pelatih dari timnas Indonesia. Apakah itu berlebihan atau bagaimana kalau menurut Anda? Iya, itu yang saya bilang, ada beberapa momen di mana keputusan wasit itu bisa diperdebatkan gitu ya. Tapi khusus untuk soal gol Ferrari yang dianulir, itu sudah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya secara teknis memang peraturan mengatakan bahwa posisi itu adalah posisi offside. Pada saat ini aturannya seperti itu. Nah, tapi soal Sintayong di kartu kuning, bahkan soal kartu merah bagi Rizky Ridho bisa diperdebatkan. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa Rizky Ridho memang posisi pelanggarannya itu memang cukup berbahaya, tapi ya itu tadi bisa diperdebatkan, hanya saja tidak mengubah hasil akhir saya pikir ya. Keseluruhan memang faktanya permainan Indonesia masih kalah oleh Uzbekistan. Oke, tapi kita coba bahas lagi, Bungkus, soal pelanggaran-pelanggaran. Misalnya yang dilakukan terhadap Witan Sulaiman di kotak penalti, itu seperti apa Anda melihatnya, Bungkus? Saya juga sudah melihatnya berulang-ulang, dan menurut saya itu pelanggaran yang posisinya itu harusnya itu bisa diperdebatkan. Jadi memang itu momennya harus dilihat secara utuh ya, berulang-ulang saya coba lihat. Itu momennya tertutup, posisi kakinya Witan itu ketika, nah itu dia. Ketika dia belum meloncat ada di dalam kotak penalti, tapi ketika kontak terjadi, masalahnya wasit berkesimpulan itu dilakukan di garis atau sedikit di luar kotak penalti. Ini jadi ada faktor subjektivitas di situ. Jadi meskipun posisi itu bisa, keputusan wasit bisa diperdebatkan, tapi reasoningnya juga ada gitu, argumennya ada mengapa tidak menjadi penalti, bahkan akhirnya menjadi pelanggaran bagi Uzbekistan, bagi Indonesia. Nah ini dia, momennya kan seolah-olah Witan dilanggar dalam kotak penalti, tapi kemudian keputusan akhirnya justru sebaliknya, itu justru pelanggarannya untuk Uzbekistan. Nah ini hal-hal yang bisa diperdebatkan, sekali lagi bisa diperdebatkan beberapa keputusan wasit, termasuk kartu kuning bagi Sintayong, kartu merah bagi Ridho. Tapi tetap saya secara pribadi harus mengakui bahwa kita harus jujur, berbesar hati mengakui bahwa memang tidak mudah mengalahkan Uzbekistan yang selama Piala Asia ini belum pernah kebobolan, dan ini tim yang sangat kuat memang.
Ya, tapi begini, tak hanya itu, wasit pun ada yang menilai bahwa wasit ini terkesan lebih memperhatikan anak asuh dari Kapadze ini jatuh dibandingkan ketika pemain kita yang kesannya juga pernah mengalami kejadian yang hampir serupa. Misalkan ada pemain kita kakinya diinjak, tapi nggak digubris sama sekali. Dianggap bukan sebuah pelanggaran. Tampaknya pemain Indonesia dianaktirikan oleh wasit di sana. Iya, kalau saya bisa memahami lah banyak keluhan-keluhan yang diutarakan oleh para netizen, bahkan mungkin oleh tim Indonesia sendiri, saya bisa memahami. Karena memang kekalahan ini berat ya bagi kita, dan memang kepemimpinan wasit, kalau kita nilai itu juga nilainya tidak di atas 80 ya. Kepemimpinan wasit juga banyak posisi-posisi atau poin-poin di mana wasit keputusannya meragukan. Tapi bukan itu, sekali lagi, bukan itu yang menyebabkan kita kalah. Iya, Bungkus, ini kita bicara soal semalam ya pertandingan Indonesia dan juga Uzbekistan.